Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Syarifillah dengan NIM 2453764. Kali ini saya akan menjelaskan hasil script untuk membuat web map pada eh, acara 4 praktikum pemrograman geospasial web, yang mana web map tersebut menggunakan plugin dari Reflect.js. Baik, pada program atau acara kali ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, yang mana seperti pada skripsi HTML sebelumnya menggunakan struktur yang sama, yaitu ada head dan juga body. Untuk bagian headnya, ini bagian HTML sama seperti umumnya dengan title dan juga meta set, namun ditambahkan dengan link untuk menghubungkan eh, leaflet dan CSS, dan juga ada beberapa plugin seperti eh, leaflet ruler.css untuk menampilkan plugin ruler atau penggaris, dan dilanjutkan dengan leaflet mouse coordinate.css untuk menampilkan plugin mouse coordinate. Baik, lanjut pada bagian stylenya. Ini seperti yaitu untuk menampilkan style dari website, dan juga bagian bawah ini untuk menyesuaikan atau memberikan ukuran peta yang nantinya akan tampil pada website kita. Tutup dengan tag head. Lanjut pada bagian body. Bagian body ini menggunakan menambahkan div id map untuk memanggil peta. Kemudian dilanjutkan dengan JavaScript dari Reflect.js dan juga plugin-plugin dari Reflect, yaitu Reflect Ruler dan juga Reflect Mouse Coordinate.js. Baik, untuk kemudian kita menambahkan atau menampilkan peta yang telah kita sesuaikan untuk tampilan peta tersebut dengan titik tengah atau koordinat sekitar area Yogyakarta dengan koordinat -7,777 sekian, dan juga pengirimnya 110.377.374 sekian. Namun peta tersebut menggunakan ukuran zoom 15, yang mana tampilan peta nantinya tidak akan terlalu besar atau kecil. Lanjut dengan variabel script berikutnya, yaitu untuk menampilkan atau menambahkan layer base map pada peta di website, yaitu ada base map peta OpenStreetMap, kemudian ada peta S3 Road Imagery dari ArcGIS Online, kemudian ada peta RPI dari Badan Informasi Geospasial, dan juga peta CartoDB Voyager Label Standard. Kemudian kita menampilkan peta S3 World Imagery pada peta sebagai defaultnya, yang mana peta-peta tersebut nanti dapat kita sesuaikan pada website. Lanjut, ada variabel marker 1 untuk membuat atau menampilkan eh, marker atau penanda, yang mana marker tersebut menggunakan titik koordinat seperti latitude dan longitude-nya. Yang pertama ada titik koordinat gedung DTKSP, dan juga yang kedua ada koordinat bundaran UGM. Kemudian ada circle atau lingkaran. Lingkaran tersebut menggunakan titik tengah dari eh, area sekitar di UGM menggunakan atribut seperti berikut, yaitu berwarna kuning, warna opacity 0,5, dan fill color atau warna di dalam lingkaran tersebut berwarna hitam dengan color code, yaitu 0000 dengan opacity 0,5 dan radius 500 meter. Kemudian kita menambahkan script add to map untuk menambahkan lingkaran tersebut pada peta. Lanjut dengan variabel polyline menggunakan 4 buah titik koordinat yang nantinya akan terhubung, namun tidak terhubung titik awal dan titik akhirnya, sehingga hanya membentuk garis dengan atribut seperti berikut: warna merah, ketebalan, dan juga opacity. Kemudian ada polygon. Polygon tersebut menggunakan 11 titik yang nantinya saling terhubung, titik awal dan titik akhirnya, hingga membentuk sebuah polygon, dan berwarna biru, dan kemudian ada ketebalan garis, dan juga opacity-nya dan volume di situ. Lanjut ke bagian pop-up dan juga tooltip. Kita menambahkan pop-up-nya pada lingkaran tadinya,
yang mana ketika lingkaran tersebut diklik, maka akan menampilkan pop-up ini ada area berbahaya, dan ketika tidak diklik, namun si lingkaran tersebut dapat eh, menambahkan tooltip di atas area yang kursornya berada di atas lingkaran tersebut. Karena kita menggunakan stick fit through, maka tooltip tersebut mengikuti kursor kita. Lanjut, ada control scale, yang mana control scale ini untuk menambahkan skala pada peta di website kita dengan posisi berada di atas sebelah kiri peta. Kemudian ada base map, ini kita untuk menambahkan atau mengenalkan besok-besoknya, itu ada OSM, Reward Imagery, RBI, dan juga kartu Voyager. Dan overlay mapnya atau layer-layernya itu ada marker dan juga ada lingkaran. Untuk control layer ini, control layer digunakan untuk eh, memilih atau menyesuaikan tampilan layer mana saja yang dapat kita tampilkan pada peta di website kita, yaitu ada base mapnya dan juga ada overlay maps di atasnya. Nah, kemudian ini adalah plugin dari Leaflet. Kita menambahkan map.locate ini untuk menambahkan atau mencari titik koordinat lokasi kita saat ini, dan kemudian ditambahkan pada peta, yaitu menambahkan marker sebagai penanda dan juga lingkaran dengan radius beberapa meter dari titik lokasi kita pada saat ini. Lanjut, jika plugin tersebut berhasil menemukan titik lokasi kita, maka akan menampilkan pesan location found, namun jika tidak, maka menampilkan location error. Dan terakhir ada plugin-plugin dari Prefect.js, yaitu L.controller untuk menambahkan garis atau pengukur pada peta kita, dan terakhir ada mouse coordinate, yaitu untuk menambahkan titik koordinat apa saja, titik koordinat UTM, yang mana titik koordinat tersebut menunjukkan titik koordinat dari posisi mouse kita pada peta. Dan terakhir ditutup dengan tag menutup script, body, dan juga HTML. Baik, jika kita jalankan, maka website akan seperti berikut. Maka kita berada di posisi ini saat ini. Jika kita membuka GitHub, kurang lebih sama dan akan memunculkan eh, persetujuan dari website, yaitu kita menggunakan lokasi saat ini. Kalau maka timbul muncul titik koordinat kita pada saat ini dan menambahkan lingkaran. Tadi ada eh, marker satu, yaitu gedung JTK, dan yang kedua ada bundaran UGM yang diikuti dengan lingkaran di sekitarnya. Kita dapat menyesuaikan layarnya, yaitu ada map, S3, lupa bumi, dan juga kartu Voyager. Kita dapat menambahkan marker mana saja yang dapat kita tambahkan dan circle. Baik. Kita juga menambahkan polygon juga polyline sebelumnya. Ini polyline atau garis di area sekitar kantor Polda di Polda DIY, dan terakhir ada polygon yang membentuk tanda bintang di sekitar ring road Barat. Kemudian ini ada GPS map-nya atau koordinat UTM yang bergerak sesuai dengan posisi mouse kita, dan ada skala yang dapat berubah sesuai dengan skala yang kita tentukan. Kemudian ada eh, plugin pengukur, itu penggaris dapat menghitung jarak antara titik satu dan titik dua. Nah, hingga kita dapat menghubungkan kembali dan menghitung total jarak, yaitu ada 7,91 km. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.